dalam politik itu kan etika juga diperlukan. Iya. Jadi datang tampak muka, pulang nampak punggung ini kan penting. Iya. Dalam acara P3 misalnya musyawarah kerja wilayah P3 di DKI pada waktu itu, loh ini mau datang kok nggak ngasih tahu Iya. begitu. Malah katanya ada di setelah situ, ketua gitu. umum pulang baru hadir Pak Mas Anies ya. Betul, 100% betul. Ya, itu kemudian beliau nggak nyaman kok begini gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Romi? Baik Bang Zulfan, alhamdulillah. Minal aidin dulu nih. Oh ya. Juga nanti kepada para pemirsa. Ya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mas Romi, lebih enak manggil, biasanya ada yang panggil Mas, ada yang panggil Gus, terserah. Roma Hurmuzi ya. Ya. Namanya agak susah kalau diperpanjang. Iya, memang. Jadi orang manggilnya guru saya pun banyak yang belum pernah benar ngucap nama saya sampai saya lulus gitu. Jadi kalau abang salah itu pun, ambilnya dari bahasa Arab ya? Itu nama seorang ulama Persia, Roma Hurmuzi. Jadi ada imam yang mengarang kitab mustalah hadis namanya Imam Syihabuddin Ar-Roma Hurmuzi, itu seorang ulama Persia, Iran sekarang. Ya. Oh, jadi ambil dari situ. Iya, karena memang ayah saya penggemar ilmu hadis. Jadi saya dinamai atas nama Imam Syihabuddin itu, dan seumur hidup saya belum pernah ketemu nama itu lagi sih. Apalagi kalau ambilnya dari Iran, orang pikirnya udah Syiah aja. Padahal belum tentu ya. Iya, waktu itu ya masih ulama Sunni di sana yang Sunni. dominan, karena ini generasinya generasi sekitar tahun 700-800-an Masehi. Dan waktu itu juga orang nggak pernah bahas soal Sunni Syiah. Nggak pernah bahas ya, karena memang muncul belakangan lah ini. Yang penting keilmuan aja. Betul. Ya. Yang paling penting Mas Romi sehat ya. Alhamdulillah Bang. Ya, artinya kita ini ikut senang ya. Mas Romi ini kembali hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia, di dalam dunia politik kita, ya. Dan tentu banyak memberikan harapan. Amin. Karena tidak banyak orang-orang muda yang masuk ke dalam dunia politik itu membangun ide dan gagasan dengan pikiran-pikiran yang sehat, ya, sehingga bisa memberikan bukan hanya sekedar wacana, tapi ini bisa menjadi manifestasi yang konkret ya untuk kita membangun demokrasi. Betul. Kita membangun aspek-aspek cara berpikir politik yang lebih beradab kan itu. Setuju, itu saya kira itu yang perlu kita harapkan dari Mas Romi. Dan terus terang aja partai-partai politik tuh nggak banyak anak-anak muda yang ya Mas Romi ini kan kita anggap masih muda. Mungkin waktu ketua umum P3 dulu umur berapa ya Mas? 39 tahun. Bang. Bayangkan 39 tahun. Sekarang baru 48. Iya. Jadi kalau untuk comeback lagi untuk memimpin partai ya, sekarang sudah sebagai pemimpin juga, tapi kan bukan eksekutif ya. Tapi insya Allah yang akan datang eksekutif partai lagi. Amin. Dan ini bisa memberikan harapan yang besar. Karena terus terang saja Mas Romi, ini saya kasih pengantar sedikit ya, bahwa partai yang masih konsisten, dikatakan partai Islam ya P3 ya. Betul. Artinya memang betul-betul seluruh apakah namanya pengurus, caleg, anggota legislatifnya itu semuanya kan masih 100% Muslim. 100% Muslim. Kalau PAN kan masih ada yang non Muslim ya. Kemudian apalagi PKB juga sama. PKB ada juga. 3 anggota DPR RI-nya sekarang yang non Muslim. Jadi kalau kita bicara soal 2 partai lah, ada PKS satu lagi juga P3. Masih ya, kalau PKS kan orang melihat memang Islam kanan ya. Iya. Kalau di Islam kanan itu memang nggak mungkin rasanya non Muslim masuk ke situ.
Tapi P3 kalau memang karena dianggap kan Partai Islam Moderat sebenarnya. Hampir kalau sama. istilah kita Partai Islam Nusantara. Nusantara. Jadi berselera Nusantara. Karena memang kawan-kawan di partai sebelah ini kan kalau ditelisik dari asal-usul ideologisnya kan ada yang impor, Bang, dari luar begitu. Jadi istilahnya kemudian kita ya Partai Islam Nusantara begitu. Ya. Jadi akarnya dari dalam. Dari dalam. Kalau dari luar itu biasa bukan akar itu ya, daun-daunnya saja, dahan-dahannya ya. Makanya gampang tercabut dia. Baik Mas Romi, ini kan terus terang yang paling banyak memberikan saya tidak sebut komentar ya, tetapi penjelasan. Kan kalau komentar itu kan nggak enak rasanya. Tapi memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat tentang bagaimana perkembangan koalisi, tadinya 5 partai, kemudian sudah masuk lagi PDIP menjadi koalisi 6 partai. Sehingga menjadi bukan hanya koalisi besar ini. Kalau PDIP masuk kan menjadi koalisi sangat besar. Betul. Dan baru kemarin malam itu pertemuan dengan Pak Jokowi, para ketua umum partai, dan Mas Romi mengatakan bahwa ada kemungkinan Mas Prabowo itu menjadi wakilnya Pak Ganjar. Ya, itu wallahu alam ya. Nah, kita ingin mendapat penjelasan dari Mas Romi sebagai istilahnya kan orang dalam. Kalau orang di luar kan masih meraba-raba. Kalau orang dalam itu kan bisa memberikan penjelasan yang lebih tepat tentang perkembangan dari koalisi 6 partai ini, Mas. Jadi begini, Bang, kan kita melihat bahwa Presiden itu sejak awal menginginkan adanya kesinambungan pembangunan. Dan menurut saya bukan hal yang berlebihan kalau beliau menginginkan itu. Karena siapapun yang meninggalkan legacy kan ingin kalau dia belum tuntas berlanjut. Apalagi monumen yang mau ditinggalkan oleh Presiden ini monumen dengan anggaran terbesar dalam sejarah Indonesia merdeka. Monumen yang menurut proyeksinya hampir 500 triliun IKN ini. Wajar kalau kemudian Presiden sangat berkepentingan untuk ini dilanjutkan. Karena kalau tidak kan anggaran negara yang mau ditumpahkan 100 sampai 120 triliun di sana melalui APBN bisa jadi nggak berlanjut kan sia-sia begitu. Belum lagi aspek-aspek persoalan hukum yang muncul kalau itu tidak berlanjut kan. Nah, karena itu dari awal Presiden saya melihat mencoba mengupayakan siapapun presiden berikutnya orang yang mau melanjutkan legacy yang saya tinggalkan. Tentu hal ini harus dimanifestasikan melalui partai-partai politik. Saya masih ingat betul pada saat Pak Soeharto masih menjadi Ketua Umum P3, beliau juga menyampaikan pandangan dan berdiskusi ya, karena kita ini kan Ketua Umum senior, Bang, karena pernah duluan jadi Ketua Umum meskipun umurnya jauh lebih muda begitu ya. Waktu itu saya bilang sama Pak Arso, Pak, sebelum Bapak menentukan sikap P3 2024, sebagusnya Bapak berdiskusi mendalam dengan Presiden. Karena dulu Presiden dengan saya pun selalu begitu, siapa Mas Wapres saya, siapa Mas Wapres saya, begitu. Ketika menjelang 2019. Jadi sebaiknya Bapak juga tanya sama beliau. Nah, bagaimana format formasi politik tahun 2024? Akhirnya Presiden menjawab 2 hal. Dan itu konsisten dengan disampaikan Presiden ke Pak Mardiono. Dan saya sekarang juga tetap menjadi teman berdiskusi Pak Mardiono selaku Ketua Umum. Dan penyampaian 2 itu adalah, pertama, saya berharap agar Presiden besok adalah Presiden yang diusung oleh koalisi yang hari ini ada di dalam pemerintahan. Yang kedua, soal formasinya terserah para pimpinan partai politik. Oke. Nah, dari kenyataan politik yang sampai hari ini kita saksikan, yang meleset kan hanya Nasdem. Karena kemudian berada di luar garis pemerintahan. Karena kita tahu persis Pak Anies, narasi-narasi yang dibangun kan memang narasi oposan. Dan buat saya secara politik itu taktik yang wajar, karena kan dia melihat ada ceruk yang nggak ada garap. Nah, kenapa nggak saya garap ini? Dan itu didapatkan karena buktinya Pak Anies mendapatkan survei yang 3 besar. Nah, dari 6 partai politik yang masih belum menentukan sikap, belakangan kita tahu persis PDIP sudah menentukan keputusan untuk Mas Ganjar, dan tanggal 25 April
disusul oleh P3. Berarti tinggal 4 partai politik. Nah, pertemuan kemarin, pertama tentu sebagaimana disampaikan Pak Prabowo di dalam keterangan pers setelah pertemuan bahwa Presiden lebih banyak mengeksplorasi soal ekonomi nasional. Tetapi ada kata kunci di situ bahwa Presiden juga ingin memastikan agar kepemimpinan besok tidak kehilangan momentum bonus demografi yang hanya akan berlangsung sampai dengan 2038 dan ini adalah sebuah kepastian. Jangan sampai seperti Filipina yang tidak mampu memanfaatkan golden momentum pada saat terjadi bonus demografi sehingga sekarang pertumbuhannya melambat dan menjadi aging population. Jadi menjadi demografi yang menua dan kehilangan momentum pertumbuhan. Nah, yang kedua ada bahasa Presiden meminta, karena Presiden kan tidak jumpa pers, yang jumpa pers kan para ketua umum. Presiden meminta semua partai koalisi pemerintahan hari ini tetap rukun dan kompak, gitu. Artinya kan jangan bikin barisan lain di luar pemerintahan setelah Nasdem memutuskan tidak bersama pemerintahan saat ini, gitu. Nah, 6 ini saya kira formasi yang akan terbentuk dari jumlah partai politik yang tersedia, tinggal 4 yang belum menentukan sikap, hanya bisa 2 poros ya, tetapi dari 6 partai. Dari 6 partai ini kan hanya ada 2 poros. Poros pertama sudah terbentuk dengan dimotori Mas Ganjar. Poros kedua tentu Pak Prabowo. Kenapa? Karena partai politik boleh punya tiket, tetapi karena pemilihan langsung dia harus mempertimbangkan dengan seksama opini publik dan terpotret hanya 3 nama dengan elektabilitas tertinggi. Ganjar dan Prabowo naik turun, ya, artinya tipis bedanya. Kemudian yang ketiga adalah Anies. Nah, karena itu 4 partai yang tersisa ini kan harus mengkonsolidir mereka mau kemana. Dan dari 4 partai ini 3 adalah pembantu presiden kedudukannya, kecuali Caimin, Pak Prabowo, Pak Mardiono dan Pak Erlangga, Pak Zul dan Pak Prabowo adalah pembantu presiden. Jadi kecuali Caimin, karena Caimin wakil ketua DPR. Maka sepatutnya lah ketika kemudian mereka mengatakan, apalagi Prabowo tegas, saya ini orangnya Jokowi, begitu. Jadi wibawa psikis seorang presiden pasti akan didengarkan oleh mereka. Saya kira pertemuan kemarin itu, meskipun saya mendapat keterangan dari Pak Mardiono selaku ketua umum, lebih banyak guyon-guyon, tapi kan guyonnya politisi, apalagi guyonnya ketua umum dan presiden kan pasti mengandung makna, gitu ya. Yang tersirat adalah bahwa mereka siap menang dan siap kalah. Istilah Pak Mardiono kemarin itu seloroh Caimin, ya minimal Pak Prabowo ini kan Menhan sudah di tangan, gitu. Artinya kalaupun kalah, Menhan lagi, begitu. Pak Erlangga juga kan Menko sudah di tangan, begitu. Jadi kalaupun kalah ya menjadi Menko lagi. Tapi kalau menang ya jadi presiden dan wakil presiden. Nah, formasi yang terbentuk apakah akan Ganjar Prabowo, apakah kemudian akan maju sendiri-sendiri, menurut saya terpulang kepada Pak Prabowo. Hari ini kalau jujur kita membaca psikis Pak Prabowo dan keluarganya, karena kita tahu persis yang mati-matian menopang logistik Pak Prabowo ketika maju itu adalah Pak Hasyim. Dan itu diakui dalam banyak kesempatan. Apakah Pak Prabowo mau untuk menjadi wakil presidennya Ganjar? Pak Hasyim kan udah menolak kan? Nah, satu, Pak Hasyim sudah menolak. Yang kedua, kita lihat Pak Prabowo ini 4 kali maju dari tahun 2004. Semuanya dalam posisi Pak Prabowo tidak memiliki jabatan publik. Nggak menjabat saja maju. Masa sekarang jadi Menhan nggak maju? Nah, gitu. Artinya logika politik kita kan pasti ada tuntunannya kan? Oh ya nggak mungkin lah. Mau ditaruh mana muka dia gitu. Wong kemarin-kemarin nggak punya jabatan aja maju gitu. Jadi most likely memang akan maju. Nah, apakah kemudian Ganjar Prabowo akan terbentuk? Ya sekali lagi kembali ke Pak Prabowo. Di samping yang kedua kembali ke Bu Mega. Apakah Ibu mau dengan memiliki wakil seorang Prabowo? Kalau melihat kebiasaan politik Ibu paling tidak dalam 2 pilpres terakhir, kemungkinan maunya ada. Kenapa? Pertama, Ibu pernah memiliki calon wakil presiden namanya Prabowo Subianto tahun 2009. Artinya secara pribadi nggak ada masalah. Yang kedua, Ibu 2 kali meletakkan orang tua sebagai wakilnya Pak Jokowi. Pertama Pak JK tahun 2014, yang kedua Kiai Ma'ruf.
Jadi presiden orang tua ini penting untuk memastikan agar 5 tahun kemudian dia tidak menjadi pesaing untuk maju bersama capresnya gitu. Artinya capresnya nggak berhadapan dengan wapresnya gitu. Iya, iya. Nah, kecuali dulu Pak JK dengan Pak SBY ya, 2009 berhadapannya. Ya, enggak, artinya presiden itu kan dihindari oleh ibu saya lihat. Iya, iya. Sehingga memang wajar kalau kemudian ada pemikiran, wah Pak Prabowo kan ngelihat umurnya sepertinya ya inilah the last battle-nya itu Pak Prabowo ya sekarang gitu. Nah, tapi itu juga kemudian memberikan pelajaran. Lah masa the last battle nggak maju lagi? Gitu. Nah karena itu kalau melihat peluang ini ya 50-50. Iya. Ya, karena Pak Prabowo menjadi wakilnya Pak Ganjar ini tergantung Pak Prabowo mau atau tidak. Yang kedua tergantung ibu mau atau tidak gitu. Nah, kalau melihat komunikasi-komunikasi politik yang terjadi sepanjang hari kemarin setelah pertemuan para ketua umum, sepertinya lebih mungkin Pak Prabowo untuk maju sendiri. Maju ya. Ya, hanya tinggal wakilnya siapa. Gitu. Karena saya selalu mengatakan di banyak kesempatan, sekarang ini sebenarnya bursa capres ini udah selesai. Yaitu Ganjar versus Prabowo versus Anies. Tinggal bursa cawapres yang sekarang ini semakin seru. Karena di Ganjar ada nama yang sudah di-endorse oleh Presiden sejak dulu yaitu Erick Thohir dan Sandi. Yang kedua di Prabowo ada nama Caimin. Bahkan kemarin terinfo pertemuan Caimin dan Erlangga itu menyepakati bahwa Pak Erlangga yang akan mendampingi Pak Prabowo. Yang ini mesti perlu dikonfirmasi betul atau tidaknya ya. Tapi itu informasi yang saya terima. Kemudian masih ada lagi nama Pak Erick. Kalau kemudian tidak diterima di Pak Ganjar bisa jadi disorong ke sini gitu. Karena kita melihat Pak Presiden itu kan sebagai seorang pemimpin tingkat tinggi itu sering melemparkan sinyal-sinyal semiotik, simbolik. Gitu. Salah satunya misalnya ketika membuat framing foto di pameran Hannover Messe. Ya, di Hannover Messe itu country partnernya kan Indonesia. Ya, di situ yang hadir Pak Presiden, kemudian ada Pak Prabowo, ada Pak Erick, ada Pak Erlangga. Tapi frame fotonya itu Pak Prabowo jajar sama Pak Erick. Which is nggak ada hubungannya sebenarnya antara Menhan dengan pameran Hannover Messe yang bicara industrialisasi itu. Gitu. Karena bukan pameran pertahanan. Nah ini yang kadang-kadang kita menangkapnya, oh minimal ada eksperimen politik presiden yang sedang dicoba. Melihat feedback dari publik. Sama ketika dengan presiden mengajak Pak Prabowo di acara Nyawah di Kebumen, kemudian ada Pak Ganjar. Orang kan nggak pernah membicarakan bahwa sebenarnya itu acaranya Kementerian Pertanian dan ada Pak Syahrul Yassin Limpo. Kenapa foto yang beredar kemana-mana hanya bertiga itu gitu loh? Karena yang paling aktual itu. Bahwa kemudian katakanlah Pak Mensesnek menjawab ini salah saya karena kebetulan saja Pak Prabowo itu sudah lama minta diajak acara presiden. Nah, yang itu terdekat yang terakhir ini kan? Yang terakhir. Yang terdekat itu adalah acara di Kebumen. Nah, Ganjar datang karena memang gubernur Jawa Tengah. Ya whatever, tapi kan frame yang dibuat dan disebar oleh fotografer istana kan yang bertiga kan, bukan yang ada Pak Syahrul Yassin Limpo gitu. Sehingga memang pesan-pesan semiotik dan simbolik ini yang kita juga perlu kadang tangkap. Ya soal bahwa kemudian presiden mengatakan ya itu tuh nggak ada, itu cuma sekedar foto saja. Ya memang harus begitu ngomongnya. Kalau kemudian presiden memang saya ada niat memasangkan, wah bubar semua kan. Baik Mas, sekarang kan kita lihat kalau tadi soal capres sudah oke. Kita anggaplah sudah mendekati finish ya. Ada Ganjar, ada Anies, kemudian ada Prabowo. Tapi kan kita melihat dari tiga calon presiden ini, itu kan semangatnya bagaimana mereka didampingi oleh keluarga besar NU kan, dari kader-kader NU. Kebutuhan soalnya. Kebutuhan. Ya. Jadi ada, kita lihat Mas Ganjar juga kepingin dari NU, lalu Mas Prabowo juga kepingin dari NU, lalu termasuk Anies Baswedan juga kepingin dari NU. Apa ini kan ingin mendapatkan meraih suara yang besar di Jawa Timur ya misalnya. Walaupun NU tidak hanya di Jawa Timur. Betul. Dari Aceh juga NU kuat kalau di Aceh. Sebenarnya bukan bicara meraih suara Jawa Timur, Bang.
meraih suara Nahdien itu suara santri dan itu adalah warna mayoritas rakyat Indonesia. Tetapi 52,6% katanya. Warga yang mengaku NU. Ya, katanya pidato Ketua Umum PBNU kemarin. Oh ya, memang angka itu pernah dilakukan surveinya oleh Nomura Institute. Ya, sejak 98 sampai hari ini malah jumlahnya justru naik. Ya. Jadi orang yang mengaku terafiliasi atau mengidentifikasi dirinya sebagai orang NU itu naik angkanya. Di tahun 98 itu di bawah 50%. Ini artinya kita bicara momentum milestone bangsa ini ya, ketika krisis. Yang terakhir itu Nomura Institute bikin di tahun, saya kira dalam sekitar 5 tahun yang lalu lah. Itu lebih tinggi angkanya gitu. Nah, ini yang sedang berusaha diraih. Nah, figur yang muncul di lingkungan NU tidak banyak. Karena kan kita berbicara kebutuhan cawapres yang memiliki sekurang-kurangnya 4 modal, Bang. 1, memiliki modal politik. Artinya ada partai yang mau ngusung dia. Yang kedua, memiliki modal sosial. Rekam jejak, akseptabilitas, elektabilitas. Kemudian yang ketiga, memiliki modal logistik. Karena kita tahu pertarungan ini tidak di ruang hampa. Menang kan nggak pakai daun istilah saya, ya kan pakai duit begitu. Kemudian yang terakhir modal jaringan, dan kita tahu persis di elemen modal sosial dan modal jaringan ini siapapun eminent person di lingkungan Nahdlatul Ulama itulah yang diharapkan. Maka dari kriteria-kriteria ini yang paling teratas hari ini di lingkungan NU adalah Khofifah, karena dia adalah pejabat politik yang saya kira masa edarnya paling lama hari ini di lingkungan NU. Dia sudah menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan sejak tahun 99. Gitu. Artinya kalau dihitung masa edarnya sampai hari ini sudah 25 tahun gitu ya. Sangat lama gitu ya. 24-25 tahun. Wajar kalau kemudian dia yang paling tinggi. Apalagi dia menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU. Sudah 3 periode. 3 periode. Ya, akan menuju 4 periode ini. Dan itu artinya separuh warga NU yang tadi disebutkan 52% itu kan 26%-nya perempuan. Most likely kan anggota Muslimat NU. Itulah yang akan sedang dicoba diraih gitu. Dan yang ketiga tadi modal salah satu modal sosialnya kan elektabilitas. Khofifah terpotret paling tinggi di antara seluruh eminent person NU hari ini. Katakanlah misalnya dibanding nama-nama yang muncul, Gus Yahya sendiri sebagai Ketua Umum Pengurus Besar NU, kemudian bahkan Kiai Ma'ruf Amin sebagai Wapres incumbent yang pernah menjadi pemimpin tertinggi NU, Rois Am, kemudian dibanding lagi dengan misalnya Kiai Said yang pernah menjadi Ketua Umum PBNU sebelumnya. Jadi memang nama kemudian akhirnya Khofifah yang terpotret, dan atas potretan yang menggunakan kamera berbeda-beda dengan hasil yang sama ini, akhirnya kemudian si Bu Khofifah itu dilamar, ya, baik oleh kubu Anies maupun kubu Pak Prabowo. Yang saya belum kedengaran melamar adalah Pak Ganjar, gitu. Ya, jadi kalau kita lihat perkembangan Nahdlatul Ulama ya, Nahdien ini kan luar biasa ya. Nah, kira-kira apa yang menghambat Mbak Khofifah itu untuk menjadi cawapres dari salah satu 2 hal yang saya dapat informasinya. Pertama, beliau sudah menyampaikan pertimbangan kepada Presiden, artinya mohon pertimbangan Presiden terkait dengan ini. Info yang saya terima, Presiden menyarankan Bu Khofifah untuk tetap menjadi gubernur. Yang kedua, ya orang NU itu kan pasti ada aspek spiritualnya. Hasil istikharah dari para kiai yang ada di Jawa Timur, mayoritas dan juga termasuk seorang spiritual yang sangat didengar oleh Khofifah, mengatakan kalau memang yang lebih maslahat tetap menjadi gubernur. Sehingga kemudian posisi terakhir Khofifah juga masih berada dalam pilihan untuk tetap menjadi gubernur, sehingga menolak semua lamaran. Kecuali kalau istikharah lagi ada perubahan ya.
Kalau istiqorohnya lagi ada perubahan. Tapi itu saya kira jalan yang tepat ya. Istiqoroh ini kan setelah dipikir matang-matang, pakai akal sehat, rasional, baru kita bikin istiqoroh ya. Karena kalau memang kita berbicara tentang apa ya, bicara tentang kewenangan, kan SK Wapres nggak ada Bang. Ya. SK Gubernur banyak kan. Gitu loh. Artinya Wapres ini kan tanda tangannya kan berlaku memo internal. Kita sama-sama pernah di pemerintahan kan Bang. Jadi ya itu tadi berlakunya memo internal sama SPPD kan gitu. Sementara gubernur ini kan luar biasa gitu. Jadi mungkin pilihan-pilihannya sangat rasional yang di luar urusan istikharah ya. Mas Romi, ini kan kita tahu lah sebelum PDIP Ibu Mega atau PDIP mendeklar Pak Ganjar ini sebagai calon presiden, tapi kan itu Mas Romi itu yang mengeluarkan statement bahwa P3 mencalonkan Ganjar sebagai presiden, wakilnya Sandiaga Uno kan waktu itu ya. Saya tidak menyebut wakilnya Sandiaga Uno karena memang belum ada keputusan partai, tetapi bahwa Sandi itu paling banyak disuarakan oleh kader P3, bahkan termasuk musyawarah kerja wilayah terakhir dari DPW P3 Gorontalo menyebut nama Sandi. Begitu. Ya tapi ini kira-kira udah mencium apa nih? Kok tiba-tiba langsung memutuskan Ganjar ya? Kan tadi kompromi antara tiket yang dimiliki partai politik dengan kenyataan elektoral bahwa hari ini berdasarkan survei Sandi adalah bakal calon wakil presiden atau tokoh bangsa yang paling tinggi elektabilitasnya sebagai cawapres, sebagai calon wakil presiden. Dan itu wajar karena dia sudah 2 kali maju di perhelatan nasional. Saya sebut Pilkada DKI perhelatan nasional Bang karena eksposurnya hampir sama dengan Pilpres gitu ya. Jadi kalau dia mendapat angka yang paling tinggi tidak heran. Kemudian yang ketiga faktornya tentu bicara kesiapan logistik yang Sandi juga miliki itu dibanding calon-calon yang lain. Kemudian yang keempat tentu berbicara kebutuhan warna yang melengkapkan segmen nasionalis. Karena di Dwi Tunggal kita dari sejak Republik ini merdeka, warna nasionalis religius itu selalu berkelindan. Kita tahu persis Bung Karno mengambil Bung Hatta bukan hanya sekedar karena Bung Hatta lulusan Belanda yang sangat jarang saat itu dan paham ekonomi, tetapi beliau juga seorang putra mursyid Thariqah di Sumatera Barat. Dan itu berlanjut sampai dengan pilihan-pilihan Dwi Tunggal berikutnya. Dan yang paling indah kita lihat kombinasinya selain Gus Dur Mega, kemudian Mega Hamzah, itu kan kombinasi religius nasionalis, nasionalis religius di Pilpres 2004. Di situ 5 pasang itu betul-betul mencerminkan itu. Kita lihat Bu Mega waktu itu mengambil pasangan, cawapresnya adalah Pak Hashim Muzadi, Ketua Umum Pengurus Besar NU. Pak Wiranto sebagai figur nasionalis mengambil Gus Solah, almarhum, salah satu ketua di PBNU. Jadi ketua umumnya maju, salah satu ketuanya juga maju, gitu. Wakil ketuanya juga maju di PBNU. Kemudian yang ketiga Pak SBY mengambil Pak JK, yang saat itu juga menjabat mustasyar atau penasehat di Pengurus Besar NU. Kemudian Pak Hamzah sendiri sebagai orang NU. Kemudian mengambil Pak Agung Gumelar dan terakhir Pak Amin Rais sebagai tokoh Muhammadiyah pada saat itu Ketua Umum PAN, beliau mengambil Pak Siswono yang gembongnya GMNI kan begitu. Jadi Pilpres 2004 itulah yang mempertegas bahwa warna nasionalis religius ini memang harus selalu kita jaga sebagai kekayaan dan kelengkapan perjalanan kepemimpinan nasional bangsa ini. Ya tapi kalau kita lihat kan begini, ini kan dengan kita menghadirkan figur seperti Sandiaga Uno ataupun figur seperti Erick Thohir, ini kerap orang menganggap ini ada mahar nih, ya kan? Nah kira-kira kalau P3 misalnya mengajukan Sandi sebagai cawapres ya, ini pakai mahar nggak nih? Itu kan sekedar pengistilahan aja Bang. Ya. Sebenarnya biaya itu kan pasti ada. Logistik tadi ya? Logistik itu pasti ada karena Pilpres ini kan melibatkan 831.000 TPS. Ya. Kalau kita berbicara sekarang biaya saksi berapa Bang? Minimal 200.000. 200.000. Biaya rekrutmennya, biaya pendidikannya, biaya konsumsi akomodasinya, anggaplah 1 juta. Itu udah 831 miliar. Biaya pengawalan lagi. Biaya pengawalan. Itu udah 831 miliar Bang. Itu baru bicara saksi. Terus bicara kampanye.
Billboard seluruh Indonesia. Sekarang satu billboard 1 bulan 20 juta. 500 kabupaten pasang 2 aja udah 1.000. 20 miliar sebulan. Belum iklan TV. Itu kan bukan pakai daun bayarnya. Itu kan semua pakai duit gitu. Dan betapapun hebat sebuah partai politik, pengerahan iuran anggota-anggota DPR-nya dari semua tingkatan juga nggak cukup untuk biaya itu. Maka kemudian calon itu akan mengumpulkan pembiayaan kampanye dari 2 sumber, dirinya sendiri atau yang kedua sumbangan. Tapi dari waktu ke waktu kan diri sendiri itu yang lebih ready kan. Dan kita lihat Pak JK saya kira dipilih pada saat itu oleh Bu Mega di samping karena faktor latar belakang dan pengalamannya juga karena Pak JK memiliki kesiapan logistik. Kita tahu Pak JK juga seorang konglomerat. Dan ketika kita berbicara Pak Sandi atau Pak Erik juga itu terjadi. Bahwa kemudian katakanlah Kiai Ma'ruf sama sekali tidak punya profil itu, tapi kan yang dijajarin kan presiden incumbent yang nggak butuh memiliki cawapres yang memiliki biaya cukup. Gitu. Dengan elektabilitasnya sudah meroket ya. Bahkan istilahnya Pak Jokowi tahun 2019 dijajarin siapa aja kan menang gitu. Jadi yang lebih dibutuhkan ya menjaga tadi duit tunggal nasionalis religius itu. Ya, yang paling penting kan begini, komitmen logistik ini kan harus betul-betul dipenuhi ya. Betul. Jangan sampai begini kan, kita tidak enak kita mendengar seperti kasus DKI ya. Calon gubernur harus berhutang ke sana kemari, gitu kan. Nah, Mas Romi juga sudah cerita itu kan persoalan hal seperti ini. Betul. Artinya kalau untuk urusan DKI saja Pak Sandi di situ terbuka memberi hutang 50 miliar gitu ya. Bahkan disampaikan kepada saya sebenarnya 95 miliar Gus, bukan hanya sekedar 50 begitu. Belum sumber-sumber yang lain gitu. Artinya memang pilkada saja segitu, apalagi pilpres. Itu baru 1 provinsi. Ini kita berbicara 38 provinsi. 34. Tambah 4 lagi yang terakhir kan? Oh, yang Papua Daerah otonom baru Papua. Gitu. Jadi 38 provinsi. Ya tinggal hitung aja Bang. 514 kabupaten kota, setiap hari mobilisasi butuh berapa, keliling seluruh Indonesia. Itu aja udah biaya. Dan kalau capres turun atau cawapres turun kan nggak mungkin hanya 5-10 orang. Medianya belum. Belum pesawat lagi. Tukang pijitnya. Luar biasa konten kreatornya kan banyak sekali gitu. Jadi tidak sederhana sebenarnya kan. Sederhana soal duit aja sebenarnya. Yang nggak sederhana itu pembagian tugasnya gitu. Tapi kan soal duit ini paling sederhana diucapkan, paling sulit diselesaikan. Itu kan, yang kita khawatirkan. Ya kan? Yang kita khawatirkan itu adalah bahwa kalau orang lari dari komitmen. Sebenarnya kan begini, Mas Romi ya, kalau pengalamannya kita lihat. Kalau presiden itu sudah pasti diperhitungkan itu dia kemungkinan besar menang. Dia akan mendatangkan uang. Akan mendatangkan sumbangan. Siapapun wakil presiden, Mas Romi ini nggak punya modal bilangnya. Jadi wakil presiden, itu siapapun yang Mas Romi telepon mau nyumbang itu. Betul. Pasti. Ya itulah sebenarnya cara kerja demokrasi kan. Saya ingat betul saya itu melakukan monitoring pemilu Amerika Serikat waktu Hillary lawan Trump. Itu Hillary itu untuk kandidasi di Partai Demokrat saja. Jadi untuk menjadi kandidat resmi Partai Demokrat itu dia membutuhkan $800 juta, 12 triliun Bang. Ya tentu kita nggak bisa bandingkan size ekonomi Amerika Serikat kan. Kalau dari GDP kita 1% dunia, Amerika Serikat 24% dunia. Jadi dia 24 kali lipat. Artinya kalau logikanya untuk menjadi kandidasi dia butuh 800 triliun, untuk maju dia butuh 2 kali lipatnya, ya kan? Berarti kurang lebih sekitar 36 triliun. Nah kalau Indonesia itu ekonominya adalah 1/24-nya Amerika, ya bagi aja 24 kira-kira gitu. Jadi Indonesia untuk maju ya minimal 2-3 triliun gitu. Itu kalau bicara ekonomi. Tapi kalau bicara jumlah penduduk, Amerika dengan Indonesia kan hanya 1:1,5. Dan luasnya kawasan kita ya. Kurang lebih sama kita dengan Amerika, tetapi kan kita terpisah oleh laut. Gitu. Cuman kan begini Mas Romi, kalau Amerika itu 36 itu kan real karena transparan dihitung betul. Kalau di sini kan 3 itu bisa kita nggak tahu apakah bisa 15, bisa 20 kan.
Siapa yang lapor dan siapa yang bertanggung jawab kan? Betul. Itu yang menurut saya memang ada yang kurang dengan pengaturan insentif biaya kampanye kita, Bang. Ya. Seharusnya dirangsang seperti Amerika Serikat, biaya yang disumbangkan oleh perusahaan-perusahaan untuk kampanye itu bisa digunakan untuk menjadi pengurang pajak. Ya. Nah, kalau itu berarti memang rezim perpajakan kita berpihak kepada demokrasi. Sekarang kan enggak. Belum. Baru zakat yang bisa dipakai untuk mengurangi pajak kan. Tapi kalau untuk kampanye belum. Ya, zakat kan lain lagi dengan pajak ya. Iya, artinya kita mengeluarkan pajak secara resmi di lembaga zakat yang memang diakui negara itu bisa digunakan untuk mengurangi pajak. Ya. Nah, seharusnya hal yang sama bisa digunakan untuk sumbangan kepada partai politik atau untuk kampanye kandidasi presiden atau kepala daerah gitu. Sehingga perusahaan dengan serta merta dan sukacita mengumumkan gitu. Ya. Saya melihat ini mental P3 ini luar biasa. Gimana, Bang? Begini. Berada di tengah-tengah koalisi 5 partai. Ya kan? 4 partai masih mencari-cari formula ya. Bagaimana caranya kita mengeluarkan satu keputusan persoalan presiden, wakil presiden. Tiba-tiba P3 langsung ngambil sikap dari 5 partai ini langsung mendukung Ganjar. Iya. Saya bilang apa mental yang luar biasa ini? Mentalitas atlet, Bang. Ya. Jadi di dalam Gapura Gelora Senayan itu ada semboyan di situ. Sitius, Altius, Fortius. Gitu. Jadi menjadi yang paling cepat, menjadi yang paling akurat dan menjadi yang paling kuat. Gitu. Nah, tentu tidak semua kita bisa raih kan? Karena kekuatan kita kan kursinya juga tidak banyak begitu. Tapi kita harus paling cepat. Gitu. Karena politik itu momentum. Dan salah satu yang bisa kita lakukan kalau bicara momentum ya kecepatan. Gitu. Nah, kecepatan mengambil keputusan ini yang kemudian kita lakukan karena sebagai sebuah partai politik yang tidak besar, kelincahan kita lah yang menjadi keunggulan. Ya, dan saya melihat begini, artinya kan tidak juga ada merasa terkucilkan ya. Kalau orang lain kan merasa, wah kita nih partai kecil, udah calonkan ini, kita nih merasa terkucilkan, merasa minder gitu. Tapi saya lihat makin pede. Ya, kalau itu soal ini aja jam terbang aja, Bang. Terbang ya. Artinya apapun kita partai tertua di Indonesia, kita lebih tua 5 hari dibanding PDI Perjuangan gitu. Jadi kita sudah biasa makan asam garam lah, tanjakan tikungan dan gas remnya sudah terbiasa. Nah ini akhirnya saya menyimpulkan, kita ingat dulu ada buku Small is Beautiful ya, Schumacher. Iya. Nah jadi P3 ini kira-kira itu small is beautiful, kecil tapi indah. Justru menjadi penyeimbang ya. Kita ingin memberikan pertunjukan demokrasi, tetapi juga jadi kita ingin politik tidak sekedar menjadi tontonan, tetapi juga tuntunan, bahwa rakyat berhak untuk mengetahui lebih awal, sehingga dia bisa memiliki waktu yang cukup untuk menilai rekam jejak, termasuk ketika kita hari ini sedang melakukan penyusunan caleg 1-14 Mei ini kita mendaftar, maka para calon anggota legislatif kita mendaftar dengan kesadaran bahwa capres kita sudah ada, gitu. Dan itu bagus untuk demokrasi kita, karena ketika kita berbicara split voting ya, jadi yang tiket yang terpisah gitu antara pilpres dengan pileg gitu, itu kita juga sudah bisa meyakini bahwa caleg kita sekarang ini kan sudah tahu kalau capres kita Ganjar. Nah, kalau memang kemudian dengan itu Anda tidak setuju, ya berarti dia akan kemudian menjadi tidak mendaftar. Tetapi ketika dia setuju, dia akan mendaftar, atau dia tidak setuju tapi dia bisa memisahkan. Oke, pileg es pileg, pilpres es pilpres. Gitu. Jadi selektivitasnya sudah berjalan dari awal ya? Sudah berjalan. Dengan demikian, maka most likely ketika kita berbicara instruksi atau komando partai untuk melakukan pemenangan pilpres, semuanya tegak lurus, satu komando. Tapi bagaimana dengan konstituen, kader-kader ini menginginkan bahwa kalau tidak mendukung Anies, ini katanya kan kader-kader P3 akan meninggalkan P3. Ada dirasakan nggak itu? Atau ini hanya sekedar informasi yang
yang sebenarnya tidak valid juga gitu. Kalau saya mengatakan tidak ada, itu bohong. Ya. Kalau saya mengatakan ada, jumlahnya belum pernah kita survei. Tetapi artinya belum pernah kita hitung secara seksama ya. Tetapi kan DPP telah melakukan survei kepada Ketua Sekretaris Bendahara Dewan Pimpinan Cabang P3 se-Indonesia. Dan itu kita lakukan beberapa kali. Memang kita melihat tidak semuanya mendukung Mas Ganjar pasti. Karena tidak ada satupun partai politik yang bulat. Dan semua exit poll yang dilakukan oleh lembaga survei setelah pemilu juga mengkonfirmasi itu. Bahwa mayoritas partai tertentu mendukung capresnya, ya misalnya gitu. Tapi kan tidak kemudian 100% misalnya kader sebuah partai politik itu memiliki pilihan yang sama dengan pilihan Dewan Pimpinan partainya kan. Itu selalu terjadi dari pemilu ke pemilu. Yang kedua, reaksi di WhatsApp group. Ya, maka kemudian kita sampaikan bahwa ketika Dewan Pimpinan Pusat Partai sudah mengambil keputusan berdasarkan mekanisme yang sah, maka yang ada adalah ketaatan dan ketundukan karena partai itu kan komando sipil. Yang kedua, kita memberikan pengertian kepada mereka, alasan-alasan. Dan itulah kenapa kemudian saya satu di antara sekian banyak pimpinan partai yang tampil untuk memberikan penjelasan mengapa harus Ganjar. Karena kan kita buka kenapa tidak Prabowo, kenapa tidak Anies misalnya gitu. Pertama kita berikan penjelasan bahwa memang kita memberikan dukungan itu kepada yang melamar. Anies tidak melamar, Prabowo juga tidak melamar begitu. Sehingga yang melamar PDI Perjuangan gitu, bukan Mas Ganjarnya ya, tapi PDI Perjuangan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, hubungan historis antara P3 dengan PDI Perjuangan yang sangat panjang. Mulai kalau ceritanya Mbak Mega kemarin adalah pengalaman pribadi beliau di Litsus bareng dengan Buya Ismail Metarium, ketua umum kita terdahulu. Kemudian bagaimana beliau dengan Pak Mudrik itu masih memiliki hubungan saudara ketika gerakan Mega Bintang. Bagaimana beliau harmonis dengan Pak Hamzah. Jadi dengan bahasa Pak Hamzah, kita ini batuk saja itu rakyat Indonesia sudah akan membaca. Karena itu kalau kemudian saya akan mengambil keputusan di sidang kabinet yang Pak Hamzah belum setuju, pegang tangan saya dan akan saya urungkan. Itu kan luar biasa itu menurut saya. Kemudian beliau menceritakan bagaimana beliau dititipi oleh almarhum Mbah Maimun Zubair, Ketua Majelis Syariah kita pada saat itu, hanya seminggu sebelum beliau berangkat ke Tanah Suci dan kemudian wafat untuk menjaga P3. Jadi memang romantisme historis ini sebagai partai politik yang sama-sama pernah dizalimi Orde Baru dan kemudian naik turun kita bersama. Kemudian aspek yang ketiga tentu adalah hubungan antara P3 dengan Ganjar Pranowo. Kita memberi dukungan kepada Mas Ganjar di tahun 2013 dan 2018 dan 2018 bahkan P3 untuk pertama kalinya menjadi wakil gubernur di Jawa Tengah dengan mendampingi Mas Ganjar saat saya menjadi ketua umum. Itu putranya itu ya? Putranya Mbah Maimun Zubair, namanya Gus Yassin, saat itu anggota DPR provinsi. Dan itu terjadi pada saat saya menjadi ketua umum, Bang gitu. Jadi hubungannya bukan sebentar kan. Sampai hari ini pun beliau-beliau ini masih menjabat. Artinya ketika kita berbicara hari ini Mas Ganjar diberikan dukungan oleh P3 sebagai calon presiden, itu kalau menggunakan bahasa Bu Mega, kita meningkatkan penugasannya. Dari semula dukungan sebagai cagup, sekarang dukungan sebagai capres. Kemudian yang terakhir faktor keluarga Mas Ganjar. Karena Mas Ganjar ini mertuanya namanya Pak Supriyadi, adalah ketua pengurus cabang NU Purbalingga pada saat berubah dari Partai NU menjadi P3 tahun 73. Kemudian berlanjut menjadi ketua P3 Purbalingga sampai tahun 91, Bang. Bahkan sampai dengan tahun 21, kantor P3 Purbalingga itu masih di rumah mertuanya Mas Ganjar. Saya satu dapil kebetulan dengan Mas Ganjar di Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara. 2009 itu saya kampanye bareng dalam satu rumah. Artinya konsolidasinya itu di satu rumah. Cuma karena ketua P3 Purbalingga itu kakak ipar Mas Ganjar, namanya Mbak Nurul, saya dapat ruang tamu, Bang. Nah, Mas Ganjar dapatnya kan adiknya Mbak Atikoh, jadi dapatnya garasi dia. Saya dapat kakaknya kan, jadi saya dapatnya ruang tamu, tapi kampanye P3, ya kan? Artinya kita ngatur konsolidasi strategi kampanye partai di situ. Mas Ganjar dapatnya adiknya, ya pernahnya garasi dapatnya. Gitu. Artinya
sudah sebegitu familiar itu gitu. Sehingga ketika kemudian kita hari ini memutuskan dukungan kepada Mas Ganjar ya karena faktor-faktor yang terlalu banyak. Karena di atas seluruh perbedaan dalam politik, Bang Zulfan juga pernah menjadi anggota DPR, pernah menjadi politisi. Politik itu kan pertemanan. Gitu. Jadi semua ketika dalam ruang sidang kita berbeda, tapi di luar sidang kita bisa berkawan lagi. Iya, betul. Makanya kita buat besok itu perbedaan di antara masyarakat di Pilpres, di Pileg, ya hanya tanggal 14 Februari 2024 itu saja. Sebelum dan sesudahnya kita sama. Pokoknya setiap tahun kita halal bihalal. Atau kita katakan tiada hari tanpa halal bihalal. Tiada hari tanpa persahabatan. Persahabatan. Nah, Mas, kira-kira saya mau tanya nih ya, supaya masyarakat ini tahu. Sebelum memutuskan Mas Ganjar sebagai capres, dan jauh sebelum PDIP ya, pernah nggak diskusi dengan Pak Jokowi misalnya, menginginkan Mas Ganjar ini sebagai capres P3? Sudah. Ketua umum kami tentunya ya, bukan kita semua, itu beberapa kali berkomunikasi dan kemudian sebagai utusan khusus presiden beliau sebelumnya One Team Press itu tukar pikiran ini berlangsung. Dan di dalam tukar pikiran itu dijelaskan alternatifnya apa sih gitu. Nah kembali lagi karena kita pernah mendukung Pak Prabowo tahun 2014 dan kalah. Di DKI kita tidak mengusung Pak Anies, tapi kita akan mengusung AHY pada waktu itu. Dan selama Pak Anies menjabat sebagai gubernur juga komunikasi politik P3 tidak berjalan dengan baik di Dewan itu. Sehingga memang di sisi lain dihadapkan kepada Mas Ganjar yang setiap hari bekerja sama dengan kader kita di Jawa Tengah gitu ya. Jadi memang perkomunikasi lebih lancar dengan Mas Ganjar gitu. Itu apa itu salah satu yang menjadi sebab bahwa P3 tidak mendukung Mas Anies ini untuk capres? Salah satunya karena juga kita melihat pada waktu Mas Anies meminta dukungan kita itu malah bukan melamar secara resmi kepada DPP partai melalui ketua umum katakanlah begitu, tetapi menggunakan elemen-elemen yang secara struktural bukan struktur partai gitu. Atau memanfaatkan satu acara tertentu ya. Misalnya seperti itu, sehingga memang ya dalam politik itu kan etika juga diperlukan. Jadi datang tampak muka, pulang nampak punggung ini kan penting. Nah, dalam beberapa komunikasi saya melihat dan minimal mendapat bahan diskusi dengan ketua umum yang beliau merasa tidak nyaman gitu. Dalam acara P3 misalnya musyawarah kerja wilayah P3 di DKI pada waktu itu, loh ini mau datang kok nggak ngasih tahu begitu. Kemudian padahal malah katanya setelah ketua umum pulang baru hadir Pak Mas Anies ya. Betul, 100% betul. Itu kemudian beliau nggak nyaman kok begini gitu loh. Etika lah. Nah itu soal etika ini juga saya kira juga hal yang serius. Sementara Mas Ganjar meskipun musyawarah kerja wilayah P3 sejak bulan Oktober di tiap provinsi itu beberapa mengusulkan Mas Ganjar ya sampai menjelang Ramadan kemarin itu berhenti di 19 provinsi yang sudah melaksanakan, 16 mengusul Mas Ganjar kan. Itu Mas Ganjar tidak kemudian berusaha untuk yuk tambah lagi Pak Ketum, tolong gitu enggak juga gitu loh. Jadi atau hadir pidato-pidato kampanye misalnya, ya. Enggak gitu. Jadi manner atau etika ini menurut saya juga hal yang selalu kita sama-sama sebagai politisi junjung juga gitu. Ya itu mungkin latar belakang budaya ya. Yang ya kita kan semuanya ada latar belakang budaya, budaya Aceh ya kan, budaya Arab ya kan, kemudian budaya Jawa itu kan memang ada perbedaan-perbedaan yang memang harus dijaga dan harus dipahami kan. Ketua umum kita ini kan orang Jogja nih. Iya, orang Jogja betul. Ya kan? Saya masih ingat misalnya cerita almarhum Pak Nasir ya, Perdana Menteri kita pada waktu itu. Beliau
di dalam biografinya itu juga menuliskan kan, mengatakan bahwa salah satu sebab Partai Masyumi dibubarkan pada waktu itu adalah karena saya tidak memahami budaya Jawa. Yeah. Karena presiden kita adalah orang Jawa, Bung Karno, dan saat itu ketika terjadi perbedaan pandangan tentang konfrontasi ke Malaysia, Pak Nasir minta kita voting saja di kabinet. Apakah banyak yang mendukung Bung sebagai presiden atau banyak mendukung saya, begitu. Dan Bung Karno kalah di voting itu, begitu. Sehingga itu membuat istilahnya seorang presiden dipermalukan di hadapan banyak orang, gitu. Yang untuk tradisi Sumatera barangkali hal yang biasa, begitu. Biasa. Dalam tradisi Jawa itu menjadi persoalan serius kan, begitu. Jadi itu yang artinya kisah tentang budaya ini sebenarnya melekat dalam perjalanan politik kita, gitu. Saya ingin bergeser sedikit ini, Mas. Masih dalam lingkup persoalan Mas Anies ya. Ya. Saya kira kan ini bukan juga persoalan sederhana ya. Etika itu salah satu pertimbangan barangkali. Yeah. Tetapi kan kita melihat juga di tengah-tengah masyarakat bahwa P3 ini kan orang tahu apapun basisnya pasti Islam dan betul-betul kental ahlus sunnah wal jamaahnya kan gitu. Betul. Kitab kuning semua ini. Iya, NU lah begitu. NU. Ya. Nah sementara kan Mas Anies kalau kita lihat kan di luar itu. Iya. Ini kita bukan ingin mengkotak-kotakkan untuk supaya lebih paham kan gitu. Iya. Salah satu yang menjadi pertimbangan atau prinsip ya. Iya. Karena gimana pun tadi kalau dikatakan bahwa ada misalnya kalangan kader-kader P3 yang menginginkan Mas Anies. Nah mungkin dia belum masuk terlalu dalam ini. Ke dalam konteks basis ilmunya. NU ya. Iya. Gitu. Sebenarnya bukan hanya menginginkan Mas Anies, menginginkan Pak Prabowo juga ada juga. Ada gitu. ya? Ada juga. Ya. Karena memang bekas kita dukungan ke Prabowo tahun 14 kan pasti tidak semuanya hilang juga. Benar. Ya, jadi ketika Mas Anies ini misalnya betul bahwa memang secara latar belakang ideologis warna Islamnya memang sedikit berbeda gitu ya. Meskipun ya kita bisa berdebat soal itu ya, karena memang mayoritas di P3 NU dan NU itu sebenarnya juga monolitik juga karena NU Jawa Timur katakanlah dengan Jawa Timur yang bagian Madura itu juga sudah berbeda. Sikap politiknya itu relatif berbeda. Biasanya yang kita tandai itu NU yang relatif lebih puritan itu ada di Madura, Tapal Kuda, kemudian Jawa Barat bagian selatan dan sebahagian Sumatera begitu ya. Tetapi NU yang dalam tanda petik lebih moderat gitu, itu ada di daerah selain itu. Jawa Timur pada umumnya, terutama daerah Mataraman, Jawa Tengah begitu. Kemudian Jawa Baratnya di Pantura seperti Cirebon gitu. Banten itu relatif lebih moderat begitu. Dan memang warna NU-nya juga berbeda. Nah di P3 pun karena kita dulunya adalah penghimpun seluruh aliran Islam dalam politik, ya tentu ini memiliki corak yang berbeda-beda, begitu. Ya jadi pertimbangan ya, saya kira ini kan sekarang menjadi menarik nih soal Islam moderat atau kita sebut lagi Islam moderat Nusantara kan gitu, dengan yang kanan ya. Nah Mas Anies ini kan kita masukkan ke dalam golongan kanan nih. Apalagi ditambah Pak Amin Rais ya dengan Partai Umat bahwa kita akan melawan kezaliman dan kita akan tetap mendukung politik identitas kan gitu. Nah sebenarnya tanpa dia ngomong gitu pun politik identitas itu berjalan kan. Tapi nggak usah perlu ditegaskan ya. Namanya juga kampanye. Ya, artinya kan memang ini untuk supaya meraih. Ini kan bicara partai baru bagaimana lolos ke Senayan. Betul. Dan kita tahu betapa beratnya itu gitu. Ya. Kalau Mas Romi melihat politik identitasnya seperti apa, Mas? Jadi ada tulisan Amartya Sen, Bang. Seorang ekonom sosiolog yang meraih Nobel tentang
politik identitas dan kekerasan sektarian. Kurang lebih kalau di Indonesia kan judul bukunya menjadi begitu. Dia mengatakan bahwa hari ini identitas seseorang itu tidak lagi bisa dilekatkan tunggal. Misalnya, saya orang NU, tapi saya juga orang P3. Ya. Karena ada orang NU yang bukan P3 juga. Ya. Dan saya bukan hanya orang NU dan orang P3. Saya seorang engineer, saya seorang insinyur misalnya. Yang tentu memiliki cara berpikir yang beda dengan orang NU yang P3 yang berlatar belakang sosial. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berbicara politik identitas, semua menggunakan itu. Hanya kan sekarang istilah politik identitas itu lebih dilekatkan kepada penggunaan Islam atau agama secara lebih umum untuk penegasan garis berpolitik. Nah, hari ini penggunaan politik identitas dalam kaitan dengan agama bagi kami di P3 menjadi tidak relevan ketika capresnya ini beragama Islam semua. Kalau kemudian ada capres yang beragama non-Muslim, wajar kalau kemudian orang menggunakan narasi agama. Tetapi ketika semua beragama Islam, kita tidak bisa menggunakan narasi agama karena kita tidak bisa menilai kesalehan seseorang untuk dasar kepemimpinan dia. Karena dalam tradisi Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi yang Abang bilang, seorang pemimpin itu maksiat pun masih memiliki hak untuk ditaati sepanjang dia tidak melarang seseorang untuk beribadah. Dan kita tahu persis banyak pemimpin-pemimpin kita yang memang ahli maksiat. Ahli maksiat itu tidak berarti suka maksiat ya. Kita ini ahli maksiat juga karena kita kan masih melakukan maksiat begitu. Jadi sepanjang pemimpin itu bukan seorang malaikat, ya dia ahli maksiat, Bang. Dan kita tahu persis beberapa pemimpin kita memang juga berlebihan betul ketika melakukan maksiat. Toh yang demikian dalam Sunni itu masih memiliki hak untuk ditaati sepanjang dia masih dipilih menjadi pemimpin, begitu. Nah, karenanya kembali lagi narasi-narasi agama di dalam melakukan pembelaan terhadap kandidasi para capres kita itu menjadi tidak relevan kalau mereka semuanya Muslim. Soal ketaatan relatif, ya karena kan kita tidak juga harus menilai seorang itu sholat 5 kali atau tidak, bisa baca Quran atau tidak, begitu. Seandainya kita ini negara berbasis Islam atau negara yang berdasarkan agama Islam, itu boleh digunakan, ya kan? Itu pun juga masih debatable, ya. Mau calon presiden, tes pertama oleh Majelis Ulama Indonesia, bisa baca Quran nggak gitu? Mahrot tajwidnya sama. Mahrot tajwidnya bener nggak? Hafal berapa ayat gitu? Dan ini dilakukan di Iran. Ya karena di sana kan menyatakan Republik Islam, gitu. Jadi ketika di sana itu ada ahlul halli wal aqdi, adalah wilayatu faqih di sana yang menjadi ahlul halli wal aqdi itu. Ketika seorang kandidat presiden itu dinominasikan oleh partai politik, wilayatu faqih ini yang akan menentukan siapa yang diloloskan atau tidak. Dia KPU-nya lah. Ya, jadi ada misalnya 10 dites, makanya kita dapati presiden-presiden Iran itu seorang hafid. Dia seorang marja, menjadi rujukan, dia ayatullah. Dan di dalam Syiah itu kan imamah itu kan merupakan bahagian dari akidah Islam, jadi wajib gitu. Jadi ada tingkatannya, ayatullah, ruhullah, di bawahnya ayatullah, di bawahnya marja am, di bawahnya marja dan seterusnya. Ini bertingkat. Dan itu kalau ayatullah, ruhullah itu hafal 30 juz ditambah 100.000 hadis. Kalau ayatullah saja hafal Quran, hadisnya nggak sampai segitu. Ini ada strukturisasinya, yang di kita kan tidak. Gitu. Sehingga memang narasi agama untuk pertarungan politik besok itu memang menjadi tidak relevan. Begitu, Bang. Ya itu, ini masyarakat kita kan harus paham bahwa jangan kita masuk ke wilayah batin. Nah, itu urusan manusia dengan Allah. Betul. Gitu. Nah, masalah menjalankan ketaatan syariat itu juga urusan manusia itu dengan Allah. Kita kan nggak bisa menilai. Betul. Begitu kita masuk, masyarakat ikut menilai ini jadi kacau. Betul. Ya kan? Betul. Jadi Islam dan taat dan tidak taatnya seseorang sudah bergantung kepada penilaian masyarakat. Nah, padahal ini satu
pendapat yang keliru. Iya. Tapi kan kalau pendekatan yang saya pahami ya, pendekatan yang terbangun di dalam masyarakat Nahdliyin ya, itu kan sudah clear soal-soal gitu kan. Iya. Nggak mungkin lagi ada diskusi persoalan ini karena sudah clear. Sudah clear. Kalau mau tanya ya kembali lagi kepada kiai kan Iya, gitu, kepada guru. Betul. Kalau di luar masyarakat Nahdliyin ini yang menjadi problem, mau tanya kepada siapa? Ya kan? Karena tanya ustadz lah. Ya, ustadznya terlalu banyak. Kemudian latar belakangnya juga macam-macam ya. Akhirnya hasilnya juga, outputnya juga bisa yang berbeda-beda di antara mereka sendiri. Iya. Hanya memang begini Bang, di dalam tradisi Sunni itu juga dikenal memang kekuasaan ini dengan agama itu saudara kembar. Jadi ada satu kitab di dalam tradisi Sunni yang salah satunya dipegang dan itu adalah magnum opus kalau bilang itu karya besar gitu ya, karena memang itu sangat monumental, dikarang oleh seorang yang sangat alim, allamah bernama Imam Ghazali ya, yang sangat terkenal. Beliau memiliki kitab namanya Ihya Ulumiddin. Di dalam kitab itu memang ada satu kalimat yang sangat penting yang terkait dengan kekuasaan. Jadi beliau menulis ad-dinu wal mulku tau amani. Ad-dinu aslun wal mulku haris wa ma la aslalahu famahdum wa ma la harisalahu fadha'im. Artinya agama dan kekuasaan itu ibarat saudara kembar. Tamsilnya atau diibaratkannya itu seperti saudara kembar. Agama adalah pondasinya dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tanpa penjaga akan hilang dan segala sesuatu yang tidak ada pondasinya akan rubuh. Itulah kenapa kemudian di dalam Islam ya kekuasaan ini wajib untuk dipegang oleh umat Islam. Nah, tentu kewajiban ini kita berbicara dalam kacamata demokrasi karena demokrasi itu kan rule of the majority. Ya, maka kemudian di dalam Indonesia yang 87% menurut statistik beragama Islam ini ya presidennya harus Islam. Karena kalau kemudian bukan Muslim against demokrasi. Karena kan berarti bukan rule of the majority lagi. Ya, itulah kenapa kita berbicara narasi politik identitas itu dalam kacamata demokrasi. Ya, tetapi jangan kemudian itu digunakan untuk menjatuhkan atau menjelekkan karena presidennya sama-sama Muslim. Apalagi kalau wapresnya nanti juga Muslim semua. Jadi untuk apa kita menjelekkan kesalehan satu orang dengan yang lain? Karena kan kesalehan itu bukan sebuah syarat kepemimpinan. Ya, makanya pendidikan politik masyarakat kan harus ditingkatkan ya Mas. Betul. Misalnya kita lihat di Amerika, misalnya udah nggak ada problem lagi. Biden itu seorang Katolik, majority di Amerika itu Kristen Protestan misalnya kan. Tapi kan masyarakat karena sudah terbuka, pendidikannya sudah maju, itu mereka nggak bicara lagi faktor itu. Iya. Tapi butuh seorang Kennedy untuk dibunuh gara-gara dia orang Katolik kan begitu. Artinya ada milestone gitu. Dan kita tahu persis usia Amerika itu sudah dari 1776. Ya, kita baru merdeka 200 tahun kemudian, Bang. Jadi kalau berharap itu terjadi ya mungkin belum 30-50 tahun lagi lah. Mungkin masih butuh 100 tahun lagi begitu. Jadi prosesnya masih panjang. Masih sangat panjang. Dan Biden juga sebenarnya sebagai presiden Amerika sekarang tidak begitu nyaman kan gitu dengan posisi dia. Agak rikuh juga itu. Berkaitan dengan majority tadi. Betul. Jangan-jangan dia khawatir juga nanti kalau ada Harvey seperti yang bunuh Kennedy. Tapi mau maju lagi katanya. Iya, tapi saya terakhir ke sana tahun lalu saya monitor pollster di sana, mayoritas rakyat Amerika menginginkan usia yang lebih muda. Karena kan ini ada Biden, ada Trump. Ya. Mas Romi, ini Mas Sandi sudah masuk P3? Belum ya? Belum. Masih butuh waktu. Tapi keluar dari Gerindra dia sudah resmi. Sudah. Saya kira Pak Sandi sedang dalam posisi menikmati zona netral, istilah gitu saya. Meskipun saya bertemu beliau terakhir juga kemarin ya, itu beliau mengatakan, tapi percayalah Mas Romi, saya ini seseorang yang menganut berpolitik itu harus menggunakan baju partai. Dan saya apresiasi itu. Dan berarti kan ini isu yang berkembang bahwa seolah-olah Sandi akan menjadi ketua umum P3. Oh enggak, dia tegaskan itu tidak. Sama sekali tidak. Dia
kemarin menegaskan bahwa sama sekali tidak ada, dan saya tidak tahu itu dari mana, tapi sama sekali tidak ada. Sama halnya dengan saya di Gerindra. Gitu. Ya, ini kacau juga ya informasi-informasi yang berkembang ya. Ya memang kan asymmetric information ini kan ciri dari masyarakat modern, Bang. Ya. Informasi itu kan pasti beragam-ragam kan. Tergantung difabrikasi oleh siapa untuk kepentingan siapa. Beragam-ragam dan semakin bingung. Jadi apa? Kalau dengan KIB sekarang ya. Artinya berarti KIB ini walaupun P3 sudah mencalonkan masih ada Ganjar, KIB masih tetap ada dan utuh ya. Utuh. Apalagi kalau sikapnya nanti sama dengan P3 semua. Kalau PAN mendukung Mas Ganjar, kalau Golkar mendukung Mas Ganjar kan KIB plus PDI Perjuangan. Jadi bukan hal yang membuat KIB harus pecah. Yeah. Karena sebelum P3 memberikan dukungan sebenarnya Golkar kan juga sudah menetapkan Pak Erlangga sebagai capres. Pak Zul juga sudah menyampaikan di rakornasnya beberapa bulan yang lalu di Semarang. PAN bahkan disampaikan langsung oleh Pak Zul, meskipun itu wujudnya puisi ya. Yeah. Itu kan nama Ganjar dan Erik. Untuk capres dan cawapres. Kalau nama Pak Erik nggak masuk ya di P3 ada? Oh masuk. Pak Erik dan Pak Ganjar itu dua nama yang paling intensif mendekati P3. Karena beliau berdua menyatakan kalau di-endorse oleh Presiden untuk melakukan pendekatan ke partai-partai Islam, termasuk P3. Dan Pak Erik, Pak Ganjar, Pak Erik, Pak Sandi itu dua figur yang paling sering datang di acara-acara P3. Dua figur dari luar P3 yang paling sering datang di acara-acara P3. Itu Pak Sandi dan Pak Erik ya? Ya, dua-duanya. Dua-duanya pengusaha. Ya. Dua-duanya menteri. Ya. Dua-duanya calon kuat cawapres. Betul. Dan calon kuat sama-sama di-endorse oleh Pak Jokowi, Presiden. Ya. Presiden. Ya. Waduh, ini kalau sebenarnya dua-dua jadi satu wakil sana, satu wakil sini menarik nih. Tapi kalah. Menurut survei. Oh ya? Ya, karena yang tertinggi ya 3 orang itu. Anies, Ganjar dan bukan untuk wakil, Prabowo. untuk wakil maksudnya. Untuk wakil. Maksudnya untuk dua-duanya maju cawapres. Ya. Bisa saja. Ya. Bisa saja nanti Ganjar bisa. Sandi sama Prabowo Erik. Iya. Bisa saja. Dan kalau itu terjadi menurut saya Presiden cukup happy ya, karena semua adalah menterinya atau aparatnya ya, karena gubernur kan juga aparatnya Presiden juga kan, kepanjangan tangan pemerintah pusat kan. Gitu. Hanya Pak Anies saja nanti saya nggak tahu siapa wakilnya. Tapi pertimbangannya ya, kalau Pak Prabowo maju, kemudian Ganjar maju, Anies maju nih, bisa jadi Anies melejit nih nggak? Kalau menurut survei kan ranking 1-nya masih Pak Ganjar, ranking 2 Pak Prabowo, meskipun di survei lain kadang Pak Prabowo yang nomor 1, angkanya terpaut tipis 2 orang itu, kemudian Pak Anies agak sedikit di bawahnya lagi, baru kemudian yang lain lebih bawah lagi gitu. Jadi kalau dilihat dari polling sih sepertinya agak sulit Pak Anies untuk mendapatkan posisi 2 besar ya, kalau terjadi 2 putaran. Bahkan angka Pak Anies makin kemari makin turun, karena memang kehilangan panggung. Orang di Indonesia itu kan kalau nggak punya jabatan publik, Bang Zulfan, jangankan panggung, bikin konten media sosial aja susah. Kecuali Bang Zulfan ustadz dan motivator, nah itu bisa ngomong kapan-kapan kan. Tapi kalau enggak, susah Bang. Benar. Iya, betul itu saya ngerasain kok itu. Bikin konten apa kita ini? Dan memang kalau problem Anies itu kan problem sekarang partainya juga masih belum jelas ya. Saya melihat kan begini. Partainya sih sudah jelas. Masalahnya wajar Demokrat mensyaratkan AHY sebagai cawapres. Dan kalau itu tidak dipenuhi berpotensi goyang. Kalaupun secara terbuka sudah menyatakan Demokrat mengikuti apa yang disampaikan oleh capres untuk cawapres terbaiknya. Tapi kan kita tahu dalam politik itu kan ada pernyataan di depan publik, ada kenyataan di belakang publik. Begitu. Makanya kan kalau dalam piagam kesepakatan 3 partai itu kan menyatakan bahwa soal calon wakil presiden kita serahkan kepada Pak Anies sebagai capres. Prakteknya kan nggak mungkin Prakteknya begitu. Kita lihat misalnya yang paling jelas itu adalah PKS. Setelah itu menerima Sandiaga Uno untuk dipasangkan dengan Anies.
Dan itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Kedua, Mahfud. Mahfud MD menolak kan gitu. Setelah mencalonkan Ahmad Heriawan dan siapa? Hidayat Nur Wahid. Kader internal PKS lah. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan, ini isi piagam ini berarti nggak dipegang. Begini Bang, piagam itu kan sebuah dokumentasi formal yang memang membuat koalisi itu bisa disebut. Tetapi dalam praktek kan bergantung kepada pimpinan partai itu. Dan praktek ini kan dinamis. Gitu. Jadi kalau kemudian misalnya Pak AHY tetap dalam posisi cawapresnya harus saya misalnya. Kalau enggak ya sudah misalnya begitu kita enggak bergabung. Itu juga suatu hal yang wajar. Dan apalagi kalau Demokrat ini kan sedang digoyang juga ini persoalan PK-nya Pak Muldoko. Apalagi kalau nanti PK-nya Pak Muldoko terkabul. Berarti ada 2 pengurus. Bukan ada 2 pengurus, ya pengurusnya tunggal secara hukum. Karena saya pernah mengalami, saya juga menang di PK. Jurisprudensinya adalah wajib di SK-kan oleh Menteri Hukum dan HAM. Oh, jadi Pak Muldoko yang jadi mimpin Demokrat kalau PK-nya menang. Kalau PK-nya menang Secara hukum negara harus meng-SK-kan Pak Muldoko. Menurut Pak Romi ini siapa nih, Mas? Siapa? Saya bukan dukun, Bang. Mana tahu dapat informasi kan? Cuma biasanya orang kalau ngurus PK itu sudah dengan keyakinan betul itu. Biasanya. Sebelum dia masuk dia udah yakin. Kalau enggak dia nggak ngurus PK karena PK itu upaya hukum luar biasa kan. Jadi untuk apa ngurus PK kalau kemudian tidak berhasil? Gitu. Biasanya begitu. Tapi kan yang tidak biasa juga sering terjadi di Republik ini. Saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Romi, kemudian kita dialog di sini, itu besar manfaatnya bisa diambil oleh masyarakat. Terutama adalah dalam rangka kebaikan dan pendewasaan politik. Misi saya hari ini Bang, kalau banyak tampil di podcast, dan saya lebih menghargai undangan-undangan podcast begini. Ini bukan menomorduakan televisi tetapi memang di podcast ini kan eksplorasi lebih panjang, lebih bisa panjang, jelas penjelasannya lebih lengkap. Sehingga masyarakat bisa melihat langsung apa yang terjadi di balik ruang-ruang perundingan elit. Yang tidak banyak elit kita mau membuka. Buat saya, untuk apa ditutupi? Saya kira perlu lah untuk terutama generasi muda kita yang mereka ingin memahami persoalan politik. Betul. Kita lihat di komen-komen itu kan membutuhkan sekali. Betul. Itu bukan lagi yang bicara persoalan konflik dan menyudutkan salah satu kan, kemudian atau yang kedua menggunakan bahasa-bahasa GBHN Bang yang terlalu tinggi begitu. Saya agak nggak cocok begitu. Biarlah itu urusan Badan Pekerja MPR kalau ada gitu. Kita bahasa-bahasa yang konkret aja ya. Gitu. Baik Mas Romi, terima kasih banyak sudah datang ke Unpacking Indonesia Mudah-mudahan selalu sukses, sehat, bahagia dan kita mengharapkan hadir 100% di dalam dunia politik kita. Amin. Dan moga-moga Unpacking Indonesia juga menjadi channel podcaster kemuka. Terima kasih Mas Romi. Insya Allah Mas Romi. Baik Mas Romi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.